Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan semua pada hari ini? Kiranya panjenengan dalam kondisi sehat, sukacita, dan tetap penuh dengan semangat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan masuk di dalam ibadah keluarga. Mari kita bersama keluarga kita masing-masing menyiapkan diri dan hati kita dan mencari tempat yang nyaman untuk kita boleh beribadah dengan keteduhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita awali ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga kami pada hari ini ya Tuhan, kami lakukan, kami alami, dan kami rasakan hanya di dalam anugerah pemeliharaan kasih Tuhan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama menyambut dengan Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama dan kedua, sebagai respon kita. Kita akan bersama merenungkan, menggumuli kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami boleh terarah kepadamu ya Bapa. Jangan biarkan kami hilang dengan gangguan yang ada. Dan jangan biarkan kami terlena.
dan kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat Tuhan. Bersihkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya firman-Mu yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan urapi. Dan setiap kami yang akan bersama menggumulinya, Tuhan juga menolong dan memberkati. Di dalam kasih Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Yang demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 15. Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumbukan-tumbukan gandum dan gandum yang belum dituai, dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda, serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai, 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu
Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini, telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu, mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang senantiasa mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 26, bait pertama dan keempat. Sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu, Yesus Tuhan. Dengar doaku, orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama merenungkan narasi yang menurut saya menarik. Karena narasi tentang Simson ini selalu menarik untuk digumuli. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh komunitas Teise. Teise adalah sebuah komunitas di dalam ibadah hening. Lagunya kurang lebih seperti ini. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui lagu tadi ada sebuah pesan yang kuat yang ingin ditujukan kepada pendengarnya, yaitu supaya kita tidak takut dalam menghadapi realitas kehidupan, supaya kita tidak cemas karena melihat realitas ini. Kenapa? Karena dalam Kristus berlimpah rahmat dan berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu setiap orang pernah mengalami takut. Setiap orang pernah mengalami kecemasan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, lagu tadi membawa semangat, nilai optimis, dan juga sisi positif. Hal ini pun senada di dalam kisah Simson hari ini. Kalau kita mencermati kisah Simson hari ini, di mana Simson melawan bangsa Filistin. Pasca ladang gandum yang dibakar oleh Simson, yaitu ladang gandum orang Filistin, dan dibakar oleh Simson. Pasca
ladang gandum yang dibakar oleh Simson itu, orang Filistin mencari Simson sampai ke tanah Yehuda. Pada sampai di tanah Yehuda itu, orang-orang di situ menjadi takut dengan bangsa Filistin yang terkenal, bangsa yang besar, bangsa raksasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya orang Yehuda karena takut dengan bangsa Filistin, orang Yehuda tadi mencari Simson sampai ke gua di Etam. Sampai di sana orang Yehuda berkata kepada Simson, "Simson, saya ingin menali kamu, lalu saya tidak akan mengapa-apakan kamu. Tapi kamu akan saya bawa menghadap ke bangsa Filistin." Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka mengikat Simson dengan kuat dan diserahkan kepada bangsa Filistin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Simson apakah takut? Tidak. Simson tidak takut dan Simson tetap berani menghadapi orang Filistin sekalipun Simson dalam keadaan terikat. Ayat 14 dituliskan, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata di tengah ketidaktakutan Simson itu, Simson tetap mengandalkan Tuhan. Karya Tuhan, roh Tuhan berkuasa atas Simson dan berhasil mengalahkan 1.000 orang Filistin pada waktu itu. Ayat 18-19 dikisahkan bahwa Simson yang setelah menghabisi 1.000 orang Filistin mengalami haus dan Tuhan menolong memberi kelegaan. Sepertinya penulis ingin memberikan simbol di sini bahwa seperti halnya Simson, minum air di tengah kehausan adalah simbol dari kelegaan atas kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup ini kita bersama mengingat seperti pujian di awal. Jangan takut, ada Tuhan. Kenapa, Pak, kok saya tidak boleh takut? Bapak, Ibu, dan Saudara, memang di dalam hidup setiap orang pasti pernah mengalami takut, khawatir, cemas, dan bahkan menghadapi raksasa di dalam kehidupan kita. Pasti. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah berhenti pada rasa takut. Mungkin kita takut akan masalah keluarga kita. Apakah masalah keluarga saya ini bisa selesai? Apakah masalah keluarga saya ini akan berlarut-larut? Apakah di dalam pekerjaan saya akan tetap bertahan? Apakah pekerjaan saya akan membuat saya cukup akan kebutuhan saya? Apakah anak-anak saya akan bisa menuntut ilmu sampai seperti harapan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ketakutan dan kekhawatiran kita mungkin. Tapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup ini selalu ada pilihan-pilihan. Merujuk pada teks kita hari ini ada 2 pilihan sikap di dalam kehidupan. Kita memilih bersikap seperti orang Yehuda atau bersikap seperti Simson. Orang Yehuda saat didatangi bangsa Filistin takut, gentar. Sehingga mereka menyerah kepada bangsa Filistin. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan. Atau kita memilih seperti Simson yang tidak takut menghadapi bangsa Filistin, tidak takut dengan menghadapi kekhawatiran, dan Simson mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama belajar seperti Simson, mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Dalam keadaan tersulit apapun, Tuhan akan mampu menolong kehidupan kita. Seperti hanya di ayat 14 tadi, tali yang mengikat Simson pun menjadi tali yang akan koyak dari tangannya, seperti dimakan api dan pengikatnya hancur tanggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah pandemi COVID yang saat ini
masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita saling memberi penguatan dan harapan bagi sesama. Mari kita berbagi berkat bagi rekan-rekan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena saat ini gereja kita sedang mengusahakan program Tribako bagi saudara-saudara kita, warga diakonia. Mari kita mau saling berbagi berkat dan harapan seperti hanya Simpson yang juga mengandalkan Tuhan. Mari kita bersama menyenandungkan lagu seperti di awal tadi. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Kata-kata yang sering kita dengar sebagai orang Kristen, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Mengucap syukur untuk berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam bulan kitab suci ini, biarlah firman Tuhan senantiasa menerangi kehidupan kami dan mengingatkan kami bahwa firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan memberikan kami pengharapan di dalam pergumulan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur keluarga kita. Persembahan bisa disampaikan melalui rekening Jemaat GKJW dan juga melalui QR code yang sudah ada dan bisa melalui ketua rayon maupun kelompok di wilayah masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, dasar firman kita diambil dari 2 Tawarikh 26 ayat 5, sepanjang kamu mencari Allah selama hidup, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita sambut dengan menyanyi dari dengan nyanyian Kidung Baru 134 bait yang pertama. Kita bersyafaat. Ucapan syukur kami atas keluarga, mengucap syukur atas pekerjaan, mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami bangun bersama, mengucap syukur atas setiap hal baik dan juga setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, mengucap syukur untuk cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami serahkan seluruh persembahan kami hari ini, biarlah menjadi ungkapan syukur kami dan menjadi sukacita kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami mengucap syukur untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, saudara Handetolan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi keluarga yang mengalami pergumulan, persoalan dalam hidup, biarlah Tuhan juga boleh membersamai dan memberikan kekuatan. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, semua hanya di dalam anugerah-Mu. Setiap pelayan-pelayan kami hari ini, baik pandu puji dan organis, dan semua yang terlibat, kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan rekan-rekan tim multimedia, biarlah Tuhan juga boleh menerangi di dalam kasih kekuatan
kesehatan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan, dan kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan undur dari ibadah ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan berdiri. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Jangan takut, jangan cemas. Bersama dengan Tuhan berlimpah rahmat. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah kami menapaki hari lepas hari, supaya hidup kami semakin seturut dengan Tuhan, supaya kami tidak takut maupun cemas. Biarlah ketakutan, kecemasan kami, hanya kami sandarkan diri kami kepada Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu. Kasih, karunia, damai sejahtera, rahmat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menerangi kehidupan saudara di dalam hidup akan takut akan Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidup dan jangan lelah senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Tuhan memberkati. Salam dari kami semua.